Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas beberapa pakan-pakan color yang udah saya review 1 tahun terakhir. Nah, untuk pakan color yang saya ingin bahas hari ini adalah itu yang pertama pakan JP Daka Fuji, kemudian Nippon Color Max, Sugiyama Beninohana, kemudian yang terakhir Saki Hikari Color. Nah, saya akan membahas 4 pakan color tersebut dengan menggunakan variabel 3 tolak ukur. Seperti biasa itu gimana pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas air, kemudian yang kedua bagaimana pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas body dan juga grow, kemudian yang terakhir gimana pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas beni dan juga siroji ikan tersebut. Kita langsung aja untuk bahas pakan yang pertama. Oh iya, ini kan sebenarnya ada 4, cuman kemasannya di sini yang ada cuma 3 aja. Karena untuk JP Daka Fuji sudah habis, kemudian kemasannya udah saya buang. Maaf sebelumnya saya pakai contekan dulu ya. Karena maklum otak saya udah rada-rada lemot nih, gak mampu lagi untuk hafal semua angka-angkanya. Jadi kita dari variabel pertama ya guys ya, dari pengaruh pakan tersebut terhadap grow dan juga kualitas body pada ikan. Untuk JP Daka Fuji ini kandungan proteinnya itu sekitar 36% kalau nggak salah ya, 36%. Kemudian pada saat saya trial ini saya pakai 2 ekor kohaku, yaitu kohaku yang pertama dari Matsue itu pada saat saya keeping itu 35 cm, kemudian finishnya 43 cm. Nah ini berarti sekitar 8 cm dalam kurang lebih 2,5 bulan ya guys ya. Kemudian ikan kohaku yang kedua sama-sama Matsue, startnya juga sama, itu dari 35 dan finishnya di 43 cm. Sama persis untuk pertumbuhannya. Dia naiknya sekitar 8 cm dalam kurung 2,5 bulan. Kemudian untuk pakan yang kedua, yaitu Nippon Color Max. Untuk Nippon Color Max kalau nggak salah, ini proteinnya 42%, jadi lebih tinggi daripada JP Daka Fuji tadi. Untuk ikan yang saya trial ini ada 2 ekor juga, yaitu yang pertama Nippon Color Max itu adalah Soa. Yang pertama saya itu Soa Isa. Dia startnya kalau nggak salah itu di 25 cm, kemudian finishnya 40 cm. Jadi sekitar dalam 2 bulan 7 hari itu naiknya 15 cm. Kemudian ikan yang kedua itu saya pakai Jinrin Soa Sususei. Startnya itu dari 32 cm, kemudian finish 42 cm. Jadi sekitar kenaikannya 10 cm dalam 3 bulan. Kita lanjut juga untuk pakan yang ketiga. Di sini ada Sugiyama. Oh ya, maaf jatuh nih guys. Nah, gini aja deh ya. Nah, pakan yang ketiga untuk Sugiyama, ini untuk kandungan proteinnya kayaknya yang paling tinggi deh di antara keempat pakan tersebut. Ini ada 40 minimal proteinnya itu 44%. Nah, pada saat saya keeping, saya pakai kohaku, dua-duanya kohaku. Ini kan baru-baru aja, yaitu kohaku Matsue. Itu startnya kohaku yang pertama itu 36 cm, kemudian finishnya 46 cm. Jadi sekitar kenaikan atau laju grow-nya itu 10 cm dalam kurang lebih 3 bulan. Kemudian kohaku yang kedua itu startnya di 31 cm, finishnya di 45 cm, jadi 14 cm dalam 1 bulan. Kemudian yang terakhir di sini Saki Hikari Color. Untuk protein Saki Hikari Color mana nih? Ini 40%. Ini masih di bawah Sugiyama dan juga Nippon Color, tapi di atas JP Daka Fuji. Nah, pada saat saya trial menggunakan Saki Hikari Color, ini saya hanya pakai 1 ekor ikan koi, yaitu Soa Isa. Nah, untuk Soa Isa itu selama saya keeping itu 5 bulan, itu dari 20 cm ke 50 cm itu dalam kurung waktu 5 bulan. Berarti sekitar 30 cm dalam 5 bulan. Nah, ini kenapa ada beberapa perbedaan laju pertumbuhan di antara keempat pakan tersebut. Karena ada beberapa faktor ya guys ya. Yang pertama, perlu kita ingat bahwa pada saat saya keeping menggunakan pakan-pakan color ini, saya juga mix dengan pakan grow yang lain ataupun wet germ. Jadi
sedikit banyak itu akan berpengaruh. Seperti misalnya pada saya keeping menggunakan JP Daka Fuji, saya menggunakan kombinasinya itu pakai pakan color juga, yaitu pakan Hero Color kalau nggak salah saat itu. Jadi ya dibanding yang lain seperti Nippon, saya mixnya pakai Nippon Giant Bone dan juga kadang pakai High Silk. Sama juga untuk Sake Hikari Color, pada saat itu saya juga kalau nggak salah pakai mixnya itu High Silk juga guys. Jadi wajar apabila ada perbedaan laju pertumbuhan karena adanya perbedaan mix menggunakan mix pakan grow. Nah selain itu juga yang kedua faktornya, ikan-ikan yang saya gunakan pada saat itu di size-nya itu berbeda-beda guys. Jadi seperti contoh ikan pada saat saya keeping pakai JP Daka Fuji, itu startnya itu di 35 cm atau 35 BU sampai hampir 40 BU bahlah. Nah sedangkan yang pada saat menggunakan Nippon Color Max, di situ soa isanya itu dia di startnya udah masih 25 cm. Jadi laju pertumbuhan ikan koi pada saat dia masih kecil di size 20 BU jauh lebih cepat dibanding ikan-ikan yang udah di size 40 ataupun 30 BU ke atas. Itu pasti jauh lebih cepat untuk yang ikan-ikan yang ukurannya masih kecil. Nah ini teman-teman juga bisa lihat perbandingannya. Nah, untuk Nippon Color Max dia menempati urutan paling pertama untuk laju pertumbuhan dan grow-nya. Dia rata-rata kenakan dalam sebulannya itu 7,5 cm, sedangkan yang paling rendah itu pada saat saya menggunakan JP Daka Fuji. Nah tadi kan yang udah saya sebutin guys, yaitu karena ada perbedaannya kombinasi pakannya, kemudian yang kedua start ikannya tersebut ada yang masih 20 BU, sedangkan yang lainnya itu udah ada yang 30 atau 40 BU ke atas. Nah itu yang membedakan sangat signifikan sebenarnya. Selain itu juga kita nggak boleh kesampingkan juga untuk faktor genetik. Nah untuk genetik ya karena ikan-ikan yang saya trial ini ada yang dari farm yang berbeda, kemudian dari batch-nya juga beda, kemudian juga ada yang memiliki nafsu makannya juga beda-beda. Nah itu yang membuat perbedaan laju pertumbuhannya. Sekarang kita pindah untuk ke variabel yang kedua ya guys ya, yaitu pengaruh pakan tersebut terhadap kualitas beni dan juga siroji. Nah untuk JP Daka Fuji itu karakternya selama saya keeping itu JP Daka Fuji itu dia karakter untuk menaikkan beni itu pelan-pelan ya guys, pelan-pelan, perlahan-perlahan, tapi untuk kualitas sirojinya itu benar-benar mantap. Dia nggak kuning sama sekali, aman untuk sirojinya, putih bersih. Nah beda halnya dengan pada saat saya menggunakan Nippon Color Max. Nippon Color Max itu lumayan untuk kenaikannya lebih cepat dibandingkan JP Daka Fuji. Namun pengaruhnya di skin itu agak kusam guys. Dia agak kuning di sirojinya. Teman-teman bisa lihat juga di video-video saya sebelumnya, itu agak kuning. Kemudian yang ketiga di sini pada saat saya menggunakan Sugiyama. Nah Sugiyama Beni no Hana itu dia karakternya untuk menaikkan beni atau puhidan itu atau warna merahnya itu lumayan. Tapi hebatnya itu juga sirojinya masih aman. Nggak seperti pada saat menggunakan Nippon Color Max. Nah yang terakhir pada saat menggunakan Sake Hikari Color, ini menurut saya di antara keempat ini yang paling cepat menaikkan beni ataupun warna merah, tapi warna kuning atau sirojinya itu benar-benar sedikit kuning guys. Ya kekurangannya di situ. Nah ada beberapa perbedaan karakter dari keempat pakan color tersebut. Ya itu dia. Saya pernah baca artikel ya guys ya. Katanya kandungan di pakan color itu ada dua. Ada yang menggunakan spirulina. Kemudian yang kedua biasanya ada yang menggunakan astaxanthin. Nah katanya karakter untuk spirulina itu dia akan membuat beni cepat naik. Masif banget untuk kenaikan hidan ataupun merahnya, tapi untuk siroji dia pasti agak sedikit menguning. Nah beda halnya dengan karakternya pada saat pakan color tersebut menggunakan bahan dasar atau bahan baku menggunakan astaxanthin. Itu katanya karakternya memang perlahan, tapi ke beninya itu jauh lebih aman katanya guys. Nah itu artikel saya baca, nggak tahu deh itu benar atau salah. Nanti teman-teman bantu sharing juga apabila ada info-info terkait dengan spirulina dan astaxanthin tersebut. Nah selain perbedaan bahan dasarnya, kita juga nggak bisa kesampingkan juga untuk
dari sisi genetik. Nah, genetik juga berpengaruh juga guys, makanya ada beberapa perbedaan-perbedaan. Ya memang kita nggak bisa pungkiri bahwa ada beberapa ikan yang memang beninya tuh memang tebal dan cepat naik, dan juga ada juga yang mungkin agak lambat. Terus juga untuk masalah siroji juga mungkin ada beberapa ikan-ikan yang memang sirojinya agak kuning, nggak putih bersih ya, karena ada juga perbedaan male dan female. Male itu memang sedikit kuning untuk sirojinya, sedangkan female itu lebih bersih ataupun lebih putih. Dan juga saya juga heran itu untuk Sugiyama ya guys ya. Ini untuk Sugiyama, mengapa saya bilang mengatakan agak heran? Ini kan kandungannya spirulina. Tadi saya udah jelasin bahwa spirulina itu karakternya membuat beni sedikit, membuat beni cepat naik warna merahnya, tapi untuk pengaruh sirojinya itu agak sedikit kusam atau kuning. Tapi hebatnya yang kemarin saya pada saat trial itu sirojinya aman guys. Nah itu saya sedikit heran. Bisa jadi juga guys ya. Ini kan saya sudah baca-baca juga untuk komposisi kandungan nutrisinya segala macam. Nah di sini nggak dicantumin sih secara detail sih dari Sugiyamanya bahwa ini ada wet gem-nya kah, ada vitamin C-nya kan, karena itu kan lumayan membantu untuk mempertahankan siroji tetap putih bersih sebenarnya untuk wet gem dan juga vitamin C. Seperti di pakan JPDK Fuji yang ada mengandung vitamin C. Nah bisa jadi juga ini mengandung bahan-bahan tersebut, cuman nggak dicantumin dari Sugiyamanya. Oke guys, kita lanjut untuk kualitas pakan tersebut terhadap kualitas air di kolam kita ataupun di fasilitas FAT kita. Kalau menurut saya sih untuk pakan pakan import sejauh ini semuanya sih aman sih guys ya. Semuanya jernih, tidak ada masalah sih untuk airnya. Namun perlu diketahui juga bahwa sekalipun ini misalnya bening, tapi ada beberapa perbedaan karakter-karakter dari pakan-pakan color tersebut. Contoh misalnya untuk pakan Saki Kari Color, pakan Nippon Color, kemudian JPDK Fuji itu karakternya guys itu bening tapi agak sedikit kekuningan di air kolam kita. Itu kalau kita cuma lihat sekilas itu bening-bening aja, tapi kalau kita perhatiin secara saksama itu agak sedikit kuning guys. Beda halnya dengan untuk Sugiyama, ini karakternya dia bening kehijauan. Kalau teman-teman pernah pakai pakan Soori yang dari Matahari Sakti itu sama persis, dia seperti itu. Dia bening tapi agak kehijauan. Nah, dari keempat pakan tersebut ini saya simpulkan, ini saya kasih nilai A+ untuk Saki Kari Color guys. Karena kenapa? Ini pernah saya ngobrol juga di salah satu dealer koi di Jakarta. Ada yang katanya udah pernah pakai beberapa pakan-pakan. Nah, Saki Kari Color ini salah satu yang paling bening kualitasnya. Mengapa saya ambil statement dari dealer tersebut? Karena ya kalau di kolam kita kan skalanya ini kecil ya guys ya. Jadi ikannya paling cuman 10 ekor, 20 ekor paling banyak, itu udah paling banyak di kolam. Jadi impact-nya itu belum terlalu terlihat. Beda halnya kalau untuk mungkin dealer yang dalam satu fasilitas kolam itu bisa sampai 200 sampai 300-an ekor. Itu pasti akan terlihat banget impact-nya. Nah, katanya itu memang Saki Kari Color yang paling bening. Kemudian katanya untuk yang lain itu hampir sama sih, seperti Nippon ataupun Sugiyama itu katanya hampir sama. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Ini saya tampilin dari ke 4 pakan tersebut. Resumenya udah saya buatin tabel biar teman-teman gampang untuk membanding-bandingkan atau mengkotak-kotakan pakan-pakan tersebut. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga untuk di variabel terakhir saya tambahkan lagi di sini untuk harga untuk produk tersebut. Mengapa saya tambahkan harga? Jadi gini guys, menurut saya sih kurang fair aja nih guys kalau misalnya kita bandingin pakan-pakan color ataupun pakan impor sekaliber pakan impor seperti ini tanpa kita membandingkan harganya juga. Ya, seperti Patang katakan bahwa ada harga, ada kualitas. Nah, jadi karena harganya ada beberapa yang beda-beda, nah di sini teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman bisa ya berhitung lah ya seberapa banyak yang bisa kita terima dan seberapa banyak pengorbanan uang yang bisa kita keluarkan. Nah, di sini ada saya kutip harganya ini dari Tokopedia. Ini saya ambil dari harga rata-rata yang paling rendah. Ini saya juga cantumkan untuk kemasan-kemasannya ya. Nah, untuk di
JP Daka Fuji ini untuk per 2 kilogramnya ini harganya Rp385.000 per 2 kilogram. Tapi kalau kita beli untuk yang langsung satu sak 15 kilo ini 2.194.000. Nah, ini juga tips buat teman-teman. Rata-rata untuk pakan import ataupun pakan yang dikemas yang per kilogram dengan pakan yang dikemas dalam bentuk sak itu apabila kita beli yang dalam bentuk sak 10 atau 15 kg itu jauh lebih murah guys kenanya untuk per kilogramnya. Jadi teman-teman disarankan beli aja langsung yang satu saknya kalau teman-teman memiliki kolam atau fasilitas atau jumlah ikan hanya itu banyak di rumah. Itu disarankan beli yang langsung satu saknya aja biar kena per kilonya itu jauh lebih murah. Contohnya di JP Daka Fuji ini harganya 2 juta. Di kita berapa nih? Bentar. 2.194.000. Ini saya pakai kalkulator ya. Otak gak mampu nih kalau menghitung sendiri. Nah, jadinya untuk per kilogramnya itu cuma 146.000. Nah, bayangin pada saat kalau kita beli yang kemasan 2 kg. Ini 380-an something ya. Nah, ini kalau kita belinya itu harganya itu sekitar 190 ribuan. Nah, itu jauh banget perbedaannya guys. Jadi benar-benar disaranin yang beli aja yang langsung kemasan yang satu saknya aja. Nah, kita lanjut untuk yang pakan yang kedua, Nippon Color Max-nya ini. Kalau beli yang per 2 kilogramnya itu 255.000. Kalau yang satu saknya itu dalam 10 kg itu harganya 1.200.000 something. Kemudian untuk Saki Karicolor hampir sama dengan JPD Aka Fuji ya untuk harganya. Kayaknya ini memang kelasnya ini memang di kelas yang sama untuk bersaing. Harganya per 2 kg itu 374.000 per 2 kg. Kemudian per satu saknya itu 2.159.000 per 15 kilo. Nah, yang terakhir ini pakan Sugiyama. Ini per 1 kilogramnya ini 135.000. Kemudian yang per 2 kilogramnya pilihannya itu 250.000. Nah, kalau teman-teman perhatiin di antara 4 pakan tersebut cuman pakan Sugiyama aja yang hanya menjual atau menyediakan dalam kemasan 1 atau 2 kg aja. Dia nggak menyediakan untuk kemasan satu sak seperti 10 atau 15 kg. Nah, itu mungkin bisa masukkan juga untuk Sugiyama ataupun Jakarta Koi Center dalam selaku sebagai distributor tunggalnya di Indonesia kali ya. Ya kalau bisa sih ada yang kemasan satu saknya juga. Soalnya fair juga kan untuk penghobi-penghobi di rumah yang memiliki kolam ataupun jumlah ikan koinya itu banyak gitu ya. Fair juga buka kemasan 1 kilo, kemudian habis cuma 1-2 hari, kemudian buka-buka lagi tuh fair juga. Nah, ini buat saran aja, semoga nanti ke depannya juga disediakan atau di-prepare juga untuk yang kemasan satu sak sekitar 10-15 kg. Terus kalau ada yang nanya lagi nih, Bang, untuk keempat pakan color tersebut yang mana nih yang terbaik? Nah, kalau untuk hal itu terus terang saya pribadi nggak bisa jawab ya guys ya. Karena menurut saya dari keempat pakan color tersebut memiliki plus minus ya, jadi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau saya lebih kepada apa target kita, itulah yang pakan yang kita butuhkan. Misalnya, apabila di rumah teman-teman memiliki kohaku mungkin yang beninya agak sedikit kuning ataupun orange. Nah, saya biasanya pasti akan menggunakan pakan Nippon Color Max terlebih dahulu atau mungkin Saki Karicolor. Nah, saya akan pakai salah satu dari kedua pakan tersebut terlebih dahulu. Setelah target beni yang saya inginkan itu sudah tercapai, misalnya warna merahnya, udah nih, menurut saya udah cukup nih warna beninya atau warna merahnya udah cukup nih. Nah, biar untuk mempertahankan warna untuk mempertahankan sirojinya, makanya saya ganti pakan colornya menggunakan JPD Aka Fuji untuk mempertahankan warna beninya atau warna merahnya, kemudian dan menjaga sirojinya juga tetap aman atau tetap putih guys. Nah, mungkin bisa disiasati seperti itu untuk pemilihan pakannya. Atau juga apabila teman-teman misalnya nih di rumah adalah seorang seller ataupun dealer koi, kalau saya saranin mungkin lebih cocok menggunakan Nippon Color ataupun Saki Karicolor. Mengapa saya saranin seperti itu? Karena dari keempat pakan tersebut itu yang lebih masif untuk menekan warna merah. Terus kalian tanya, terus sirojinya gimana? Nah, tahu sendiri, untuk customer kita kan biasanya rata-rata para pembeli itu biasanya nyari warna merahnya terlebih dahulu. Untuk siroji mah nomor-nomor sekian gitu kan. Jadi udah kita
beli pakan sesuai target kita atau yang kita inginkan terlebih dahulu. Nah, itu untuk menentukan pakannya. Terus juga beberapa perbedaan data yang saya buat ataupun riset yang saya buat dibandingkan teman-teman di rumah, itu sangat mungkin dan sangat bisa saja terjadi ya teman-teman. Karena kenapa? Karena adanya perbedaan pengaplikasian pakan tersebut, baik saya di rumah ataupun teman-teman juga di rumah. Jadi mungkin saya intensitas pemberian pakan saya seperti ini, sedangkan teman-teman di rumah guys itu intensitas pakannya seperti itu. Nah, itu bisa jadi perbedaan hasil. Kemudian juga adanya perbedaan genetik ikan koi yang saya keeping dengan ikan koi yang teman-teman di rumah keeping. Nah, itu pasti hasilnya juga akan berbeda. Karena kita ketahui lah ada beni ataupun karakter ataupun hidan ikan koi itu itu berbeda-beda. Ada yang lebih cepat naik warna merahnya, ada yang juga tebal, juga ada yang tipis juga. Ada mungkin juga sirojinya gampang menguning, ada yang sirojinya juga bisa stabil tetap putih. Ya, karena ada juga ikan koi seperti misalnya untuk female itu sirojinya jauh lebih aman atau jauh lebih stabil putih dibandingkan ikan koi yang berjenis kelamin male, yang dimana itu sirojinya jauh lebih gampang menguning ataupun kusam. Nah, itulah ya beberapa hal yang mungkin perbedaan data di tempat saya ataupun di tempat teman-teman di rumah. Oh ya, terakhir juga guys, adanya juga perbedaan environment di tempat saya, tempat keeping saya, dan juga tempat keeping teman-teman di rumah. Seperti misalnya kualitas air, kualitas intensitas cahaya matahari, kemudian sumber airnya, terus juga di temperatur segala macam itu. Karena adanya perbedaan-perbedaan seperti itu juga hasilnya akan membuat berbeda pula saya dibanding teman-teman yang ada di rumah. Dan juga perlu diketahui juga untuk data yang saya buat itu jangan benar-benar dijadiin patokan ya guys ya, jangan dijadiin patokan yang pakem. Karena kenapa? Ya, saya sadari apa yang riset yang saya lakukan ataupun trial yang saya lakukan itu masih banyak kekurangan sana sini guys. Tapi paling enggak apa yang saya udah lakukan ini sedikit banyak itu udah memberikan gambaran kecil lah. Apabila teman-teman menggunakan pakan ini maka hasilnya akan seperti itu. Nah, itu semoga hal itu bisa membantu teman-teman dalam memilih ataupun menambah referensi teman-teman dalam menentukan pilihan pakan color yang mana yang cocok buat teman-teman di rumah. Mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam koin untuk persahabatan.